Sekali-kali kamu harus dibeli pelajaran, kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Waduh Pak Gajah, aku mohon tolong aku. Gajah tidak mendengarkan teriakan Kancil. Kancil pun, Halo, welcome back to my channel, Bu Copa Diari. Sebelum melanjutkan videonya, klik tombol subscribe-nya dulu ya. hai, ketemu lagi dengan Bu Copa. Hari ini Bu Copa mau sedikit mendongeng yang berjudul Gajah yang Baik Hati. Gajah yang baik hati. Kancil yang sedang berpetualang tiba-tiba terperangkap dalam lubang tanah. Tindakan Kancil tersebut merupakan tindakan yang sangat ceroboh. Ia tidak berpikir bagaimana caranya ia bisa naik lagi ke atas bila sudah berada di kolam tersebut. Beberapa kali Kancil mencoba memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Tolong, tolong! Si Kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa berteriak minta tolong. Teriakan si Kancil ternyata terdengar oleh sang gajah yang kebetulan sedang berjalan melewati tempat itu. Hai, siapa yang ada di kolam itu? Aku, tolong aku, jawab si Kancil. Siapa kamu? Tanya sang gajah. Aku, si Kancil sahabatmu. Kenapa kamu bisa di dalam kolam ini dan berteriak minta tolong? Tanya gajah kembali. Kancil pun terdiam sesaat mencari akal agar gajah mau menolongnya. Tolong aku mengangkat ikan ini. Yang benar kau mendapatkan ikan. Benar. Aku mendapatkan ikan yang sangat besar, kata sang Kancil. Tapi bagaimana caranya aku turun ke bawah? Ucap sang gajah kepada Kancil. Sebaiknya kamu langsung turun saja ke bawah, sebab jika tidak cepat-cepat ikan ini bisa lepas, kata si Kancil. Gajah pun berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah. Tetapi bagaimana jika naiknya nanti? Cil, mana ikan yang kamu dapatkan? Ada di sepasang kakiku, kata sang Kancil. Kalau aku menolongmu, lalu bagaimana caranya aku naik ke kolam ini? Kini Kancil pun terdiam. Ia tidak menyangka gajah dapat berpikir sejauh itu. Tidak seperti dirinya, karena kehausan langsung terjun ke dalam kolam tanpa berpikir akibatnya. Kau mau memanfaatkanku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu saja, tanya sang gajah. Kemudian Kancil hanya terdiam. Sekali-kali kamu harus dibeli pelajaran, kata gajah sambil meninggalkan tempat itu.
Waduh, Pak Gajah, aku mohon, tolong aku. Gajah tidak mendengarkan teriakan Kancil. Kancil pun mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, Kancil mulai merasa kedinginan. Tolong, tolong. Hingga menjelang sore, tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. Aduh, gawat. Aku benar-benar akan mati dalam tempat ini. Kancil pun mulai membayangkan akhir hidupnya. Lalu Kancil berteriak dengan keras. Wahai langit dan bumi dan seluruh binatang yang ada di hutan ini, aku bersumpah tidak akan menipu untuk kepentingan dan keselamatanku sendiri. Kecuali... Ketika Kancil mengucapkan kata kecuali, Kancil sengaja mengecilkan suaranya sehingga hampir tidak terdengar lagi. Tak disangka ternyata gajah tiba-tiba muncul di tepi kolam. Ternyata sang gajah tidak benar-benar meninggalkan Kancil. Dan sang gajah pun sengaja bersembunyi. Ia penasaran dengan ucapan Kancil yang terakhir. Kecuali apa? Tanya gajah penasaran. Pak Gajah, kau kembali lagi? Jawab pertanyaanku, Cil. Kecuali apa? Kecuali terpaksa untuk menyelamatkan diri karena aku hewan kecil yang sering terancam oleh harimau, singa, serigala, dan binatang lainnya yang jahat. Oh, begitu, sahut Pak Gajah. Sekarang, apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain? Benar, Pak Gajah. Aku berjanji. Betul? Betul, Pak Gajah. Saya benar-benar berjanji. Baiklah, sekarang aku menolongmu ya, Cil, kata Pak Gajah. Kemudian gajah menjulurkan belalainya yang sangat panjang untuk menangkap Kancil dan mengangkatnya ke permukaan. Begitu sampai di darat, Kancil pun berkata, "Terima kasih ya, Pak Gajah. Saya tidak akan melupakan kebaikanmu." Sejak saat itu, Kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, anak-anak, jadi pesan moral dari cerita ini adalah jangan membalas perbuatan baik orang lain dengan perbuatan yang jahat. Kemudian, jangan pula memanfaatkan orang lain dan menipunya hanya demi kepentingan dirimu sendiri. Selain itu, pesan moralnya juga jangan pernah ceroboh dalam segala hal tanpa memikirkan terlebih dahulu risiko yang akan terjadi. Terima kasih ya sudah mendengarkan dongeng dari Bu Copa. Sampai ketemu dalam dongeng berikutnya. Bye-bye.